kunci sukses kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang bagus, yaitu dua-duanya. Jadi dunianya dia dapat, akhiratnya dia dapat. Dunianya dia kaya, tapi hartanya dimanfaatkan di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan sebagai investasi tabungan di yaumil qiyamah. Lantas bagaimana kita untuk mendapatkan kesuksesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, berkah selalu, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang baik ini saya ingin bahas sedikit bagaimana untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Banyak orang yang menganggap bahwa sukses hidup orang yang kaya raya. Kalau orang kaya, hidupnya dianggap bahagia, dianggap dia sukses. Ada orang yang menganggap bahwa kesuksesan hidup adalah akhiratnya. Walaupun dia nggak kaya, tapi dia ibadah kepada Allah, dia anggap itu juga satu buah kebahagiaan. Tapi yang sebetulnya yang bagus, kunci sukses kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang bagus, yaitu dua-duanya. Jadi dunianya dia dapat, akhiratnya dia dapat. Dunianya dia kaya, tapi hartanya dimanfaatkan di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan sebagai investasi tabungan di yaumil qiyamah. Lantas bagaimana kita untuk mendapatkan kesuksesan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menerima apa yang Allah berikan. Jangan kita mengeluh, aduh sayang, saya dilahirkan dari keluarga yang susah, hidup saya jadi susah. Ini namanya udah nggak ada rasa syukurnya. Dia nggak menerima. Bagaimana caranya ketika kita lahir susah, tapi ketika kita meninggal kita kaya? Berarti ada yang namanya satu buah perubahan. Jangan kita mengeluh, aduh saya miskin. Coba kalau saya kaya, mungkin saya kaya. Berapa banyak orang yang dilahirkan dari rahim ibunya yang susah, bapaknya susah, rumahnya ngontrak, tapi karena punya keyakinan yang kuat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit dia berubah, sedikit demi sedikit dia ingin membahagiakan ibu dan bapaknya. Dia bertekad yang kuat, pasti akan berubah, pasti akan berubah kalau kita mau usaha. Nah, ini prinsip yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan merubah nasib hambanya, la yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi kita nerima
Jangan kita, aduh sayang, saya jelek, coba kalau saya cantik, saya gampang nyari uang. Berapa banyak orang yang cantik tapi otaknya bodoh. Tapi berapa banyak pula orang yang mukanya mohon maaf kurang baik, kurang cantik, kurang ganteng. Tapi justru dari kejelekannya, kekurangannya, dia bisa mengangkat derajat. Berapa banyak artis-artis, ya gak? Mohon maaf nih, artis-artis yang wajahnya kurang cantik, yang wajahnya wajah desa, tapi rezekinya rezeki kota. Mukanya biasa aja, dia syukurin itu nikmat dari Allah. Malah justru dari kekurangannya itu malah menjadi satu buah motivasi pada dirinya untuk merubah nasibnya. Mohon maaf, ini yang perlu kita contoh, bukan yang gak bagusnya. Kalau kita lihat Tukul Arwana itu biasa-biasa aja, gak ganteng-ganteng amat, biasa aja. Tapi justru dari kekurangannya yang gak begitu ganteng bisa mengangkat popularitasnya menjadi orang yang sangat terkenal. Karena kenapa? Karena dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar bagaimanapun kita menangis, biar bagaimanapun kita meminta agar kita berubah wajah kita yang hitam jadi putih, yang jelek jadi cantik, kan nggak bisa. Yang tadinya kita keturunan yang kurang baik, kita pengen jadi yang keturunan yang baik. Ya namanya lahir nggak bisa dibentuk, nggak bisa diminta. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kitanya yang mau nerima atau enggak untuk berubah perilaku kita, hidup kita agar lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kita harus banyak bersyukur, harus nerima. Kalau sudah kita terima, kita bersyukur, kita usaha, insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Apa yang kita niatkan, kita harapkan, tujuan yang baik kita pasti akan Allah kabulkan. Kalau benar-benar kita berharap, berdoa, beribadah, berusaha, itu sudah pasti. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. Bahkan dalam satu buah ungkapan dikatakan, dalam bahasa ungkapan Arab itu, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berusaha, pasti dapat, pasti sukses, pasti bisa. Jadi kalau sudah kita menerima apa yang Allah berikan, kemudian kita syukuri apa yang telah Allah berikan, hidup kita tenang, damai. Gak ada kegelisahan hidup dalam diri kita. Gak ada yang namanya ketidaktenangan. Melihat orang lain kayak kita gelisah, stres. Seharusnya kalau kita ingin baik, kita ingin merubah perilaku kita, sikap kita, ingin baik, ingin sukses. Ketika ada orang yang sukses, kita katakan alhamdulillah, engkau bahagia, engkau sukses. Mudah-mudahan kesuksesanmu akan memberi keberkahan dalam hidup. Itu yang cakep. Ketika ada tetangga kita beli mobil, kita berkata alhamdulillah, Bapak sudah bisa beli mobil. Doain saya, mudah-mudahan saya juga bisa beli mobil. Ada tetangganya yang melaksanakan ibadah haji masih muda, alhamdulillah, Bapak sudah bisa sama Ibu berangkat ke tanah suci. Mohon doanya Pak, nanti di Ka'bah doain saya biar saya juga bisa menyusul Bapak dan Ibu. Jadi batinnya tenang, nikmat. Kenapa? Karena dia menerima. Ada orang yang bahagia, dia terima. Ada orang yang kesusahan, dia bantu. Mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Dan ini yang kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka pasti orang yang melaksanakan ketiga hal ini, kedua hal ini, pasti dia akan sukses. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Jangan dunia aja. Banyak orang yang pengennya dunianya dia dapat, akhiratnya masa bodoh. Ini yang salah. Yang bagus, kalau kita mengejar kehidupan akhirat, pasti dunia akan kita dapatkan. Tapi orang yang hanya mengejar kehidupan dunia, akhiratnya nggak ikut.
Kalau kita menanam padi, pasti rumputnya akan ikut. Tapi ketika kita menanam rumput, pasti padinya nggak ikut. Kita mengejar kehidupan akhirat, dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau dunia aja, akhirat kita nggak akan dapatkan. Jadi dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Cukup sekian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tolong dibantu di subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.